Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tias Hayuningrum dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Teknik Informatika. Izinkan saya untuk presentasi tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, apa saja itu standarisasi jaringan komputer? Yaitu jaringan merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah memudahkan dalam melakukan pekerjaan dan memudahkan komunikasi satu sama lain. Apa saja materi-materi dari standarisasi jaringan, yaitu model standarisasi jaringan, konsep protokol, network protokol, serta port dalam jaringan komputer. Model standarisasi jaringan yaitu OSI model. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi jaringan terbuka yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI ini memiliki 7 lapis, yaitu sebagai berikut: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, serta physical layer. Apa saja kegunaan dari lapisan ketujuh? Yuk kita simak baik-baik. Lapisan ketujuh yaitu application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Kemudian lapisan yang keenam yaitu presentation layer, berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam tingkat ini adalah perangkat lunak redirection seperti layanan workstation, network cell, atau remote desktop protocol atau yang disebut dengan RDP. Layer yang kelima yaitu session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Lapisan keempat, transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Lapisan ketiga yaitu network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket dan kemudian melakukan routing melalui internet walking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Lapisan yang kedua yaitu data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan yang pertama yaitu physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, dan arsitektur jaringan. Kemudian yang kedua yaitu TCP atau IP model, singkatan dari Transmisi Control Protocol atau Internet Protocol. TCP ini merupakan sebuah protokol standar dalam jaringan komputer untuk menjembatani pertukaran data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, tugas TCP atau IP ini adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman dalam jaringan komputer atau internet. Ada 4 lapisan di dalam layer TCP ini, yaitu lapisan keempat, application layer. Layer ini merupakan layer paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP yang fungsinya untuk mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Lapisan ketiga yaitu transport layer. Dua utama protokol pada layer ini adalah Transmisi Control Protocol dan User Datagram Protocol atau yang disebut dengan UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi. Kemudian lapisan yang kedua yaitu internet layer, merupakan jantung dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. Nah, lapisan yang pertama yaitu network access layer. Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dari layer TCP atau IP.
yaitu fungsinya mengubah IP datagram ke frame yang ditransisikan oleh network. Apa saja persamaan dan perbedaan OSI layer dan TCP atau IP? Kita simak baik-baik. Persamaannya yaitu keduanya saling mempunyai lapisan atau memiliki layer, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Persamaan berikutnya memiliki transport dan network layer yang sama. Asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi packet switching. Nah, perbedaannya, TCP/IP menggabungkan presentation dan session layer ke dalam aplikasi layer. Perbedaan yang kedua, TCP/IP menggabungkan OSI data log dan physical layer ke dalam network access layer. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu TCP atau IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.